Halo adik-adik, selamat pagi. Wah, senang sekali ya hari ini kalau kita boleh kembali berjumpa dalam ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik, hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Namun sebelum kita memulaikan ibadah kita, langsung aja kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena hari ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami anak-anak sekolah minggu untuk beribadah. Tolonglah kami di dalam kami beribadah ya Tuhan, sehingga kami boleh beribadah dengan baik, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Allah, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi lo semua tanya, ada yang tahu hari ini selain hari Minggu, hari ini kita memperingati hari apa? Ada yang tahu? Ya betul, hari ini kita memperingati Hari Raya Paskah. Nah, kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, untuk itu adik-adik sekalian, dengan memulaikan ibadah kita, mari kita menyanyikan pujian yang berkata, hari ini harinya Tuhan. Sekali ya, hari ini kita boleh memuji Tuhan, kita boleh memuliakan Tuhan. Mari adik-adik kita terus memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian, dengar Dia panggil nama saya. Mari kita dengar pujian ini. Dengar Dia panggil nama saya, Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Wah adik-adik, Tuhan Yesus sudah panggil kita untuk menjadi anak-anaknya. Untuk itu, mari sebagai anak-anak Tuhan, kita terus taat kepada Allah, melakukan setiap perintah-perintah Allah. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Lose masih mau mengajak kita semua untuk menyanyikan satu pujian, yaitu Mars Sekolah Minggu GKT. Tuhan supaya menjadi
Akulah anak sekolah minggu GKT yang terus memanjatkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Kristus. Sekali lagi kita ikat pujian ini. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di sekolah, di rumah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Yesus. Wah, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Lose sediakan kepada Lose akan bercerita. Selamat pagi, adik-adik sekolah minggu GKT Trinity. Bagaimana keadaan kalian? Sehat-sehat semua? Lose berharap kalian dalam keadaan sehat dan baik. Bahkan hari ini adalah hari yang begitu penting bagi kita sebagai orang Kristen. Karena di hari ini kita memperingati sebuah peristiwa yang besar dan itu sangat penting bagi kita. Tapi adik-adik, sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita minta tolong supaya Allah kita menolong kita untuk dapat mendengarkan cerita dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami datang kepada Engkau. Kami berterima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Bapa kami yang di surga, kami memohon, pada saat ini kami ingin mendengarkan cerita Alkitab. Tolong kami, anak-anak-Mu, untuk dapat mendengarkan cerita Alkitab dan belajar dari cerita ini dengan baik bagi iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, hari ini Lose akan bercerita tentang sebuah peristiwa yang sangat penting yang juga Lose yakin sudah sama-sama kita ketahui, yaitu di hari Minggu yang sangat bersukacita ini, kita merayakan dan memperingati sebuah peristiwa yang sangat besar, yaitu kebangkitan Yesus Kristus di Minggu Paskah. Adik-adik, kita tahu, sebelum Minggu Paskah ada yang namanya Jumat Agung. Dan pada Jumat Agung, kita sebagai orang Kristen memperingati akan pengorbanan Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita dari dosa. Pengorbanan Tuhan Yesus itu seperti apa? Dia memberikan dirinya untuk menyelamatkan kita dengan cara mati di kayu salib, untuk menanggung dosa-dosa Lose dan dosa adik-adik, sehingga kita boleh selamat dari murka Allah. Kita boleh diselamatkan dari dosa-dosa kita yang membuat Allah murka. Nah, adik-adik, hari Jumat Agung di mana Yesus, Tuhan kita, itu meninggal di atas kayu salib, tentunya adalah sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan bagi para murid. Apakah kalian pernah merasakan yang namanya sedih? Kalau kalian ingat misalnya ada seorang teman baik kalian yang begitu sudah berteman baik, terus tiba-tiba dia harus pergi bersama keluarganya ke sebuah tempat yang jauh, dan kalian jadi susah untuk bertemu dia lagi. Apakah kalian pernah merasakan sedih karena itu? Atau misalnya orang yang kita kasihi, kakek atau nenek, ada yang meninggal, atau
teman yang kita sayangi, ada yang meninggal. Apakah kalian pernah merasakan sedih? Karena tidak bisa lagi berjumpa dengan mereka, tidak bisa lagi melihat senyumnya, dan itu sangat menyedihkan. Apakah kalian pernah merasa sedih karena itu? Atau apakah kalian pernah merasa sedih misalnya karena papa mama yang biasanya menjaga, mengantar kita ke sekolah, menyiapkan makanan, menemani kita bermain, lalu satu hari kemudian tiba-tiba jatuh sakit, sehingga tidak bisa melakukan segala aktivitasnya. Apakah kalian bersedih? Ya, saya yakin kesedihan itu pasti kalian rasakan. Itu bisa membuat kalian menangis, jadi bingung. Dan adik-adik, itu ya juga yang dirasakan oleh para murid di hari Jumat Agung itu. Ketika melihat guru mereka, Tuhan Yesus, itu meninggal di atas kayu salib. Mereka begitu kehilangan Tuhan Yesus. Mereka berpikir tidak akan lagi bisa melihat senyumnya, sapaannya, juga pengajarannya, karena mereka melihat Tuhan Yesus telah meninggal. Tidak akan lagi bisa berjumpa dengan dia setiap hari. Adik-adik, kesedihan itu begitu menguasai para murid. Bahkan ketika tubuh Tuhan Yesus diturunkan dari atas kayu salib, lalu dibawa oleh para prajurit ke kuburan, para murid mengikuti dengan kesedihan. Cuma adik-adik kalau saya beritahu ya, kuburan di Indonesia dengan kuburan di daerah tempat Tuhan Yesus hidup itu berbeda. Kalau kalian di Indonesia atau di kota kita melihat orang meninggal di kubur, itu adalah tubuh orang itu dimasukkan ke dalam tanah. Nah, kalau di daerah Tuhan Yesus waktu hidup, orang yang meninggal dibawa masuk ke dalam sebuah gua, tubuhnya ditaruh di dalam gua itu, lalu gua itu ditutup dengan sebuah batu yang besar. Batu yang berat, sehingga orang dari dalam tidak bisa keluar, dan orang yang dari luar tidak bisa masuk ke dalam. Jadi, seperti itu kuburan pada masa Tuhan Yesus hidup. Nah, maka dibawalah oleh para prajurit tubuh Tuhan Yesus ke dalam sebuah gua, adik-adik. Dan para murid mengikuti dengan sedih. Ada yang sampai menangis. Lalu ditutuplah kuburan Tuhan Yesus itu dengan sebuah batu yang sangat besar dan berat. Yang satu orang atau dua orang pun belum tentu bisa untuk menggeserkannya dengan mudah. Karena batu itu sangat berat. Dan tidak cuma itu adik-adik. Kuburan Tuhan Yesus pun dijaga oleh orang-orang. Dijaga oleh para prajurit, bapak-bapak yang besar, yang bagus badannya, menjaga kuburan Tuhan Yesus. Jadi sungguh-sungguh tidak mungkin ada orang yang bisa masuk dari luar ke dalam kubur lalu mengambil mayat Tuhan Yesus tanpa sepengetahuan para prajurit yang menjaga. Namun adik-adik, di dalam hari itu, pada hari itu, kesedihan masih sangat melanda. Sehingga ketika sudah mulai gelap pun, di hari Jumat itu, masih ada para murid yang tinggal untuk meratap di kuburan Tuhan Yesus. Ada dua orang perempuan adik-adik yang bernama Maria dan Maria Magdalena. Ingat ya, namanya Maria dan Maria Magdalena. Ketika hari sudah malam, mereka pun masih di situ menunjukkan kesedihan karena begitu sayang kepada Tuhan Yesus. Mereka begitu mengasihi dan begitu sedih karena orang yang mereka kasihi, Tuhan Yesus, telah meninggal. Maka
Akhirnya mereka pun saling berbicara. Ada yang berkata, bagaimana kalau kita pulang? Kita perlu menyiapkan rempah-rempah untuk tubuh guru kita, supaya tidak supaya tetap wangi tubuh dari jenazah guru kita. Ya, yang satu juga berpikir, iya betul juga. Kita harus menyiapkan rempah-rempah, apalagi besok itu adalah hari Sabat, di mana orang tidak boleh bekerja. Jadi hari ini, malam ini kita siapkan, besok kita beristirahat karena Sabat, hari Minggu kita kembali ke kuburan ini. Ya, mereka sepakat. Maka mereka kembali. Meskipun masih sedih, karena Tuhan Yesus yang meninggal, Maria dan Maria Magdalena bergegas pulang dan menyiapkan rempah-rempah untuk tubuh dari jenazah guru mereka. Lalu hari Sabtu, mereka pun beristirahat karena itu hari Sabat. Dan hari Minggu adik-adik, ketika masih gelap, matahari belum terbit sampai di tempat yang tinggi untuk menerangi. Masih subuhlah kira-kira. Maka dua perempuan ini, Maria dan Maria Magdalena, sudah pergi, sedang berjalan ke kubur Tuhan Yesus. Masih subuh, mereka nggak bisa jalan cepat-cepat karena belum ada terang matahari. Jadi jalan harus pelan-pelan, takut jatuh. Kalau jatuh, rempah-rempah yang sudah mereka siapkan bisa jatuh juga nanti dan tidak bisa dipakai lagi. Jadi mereka begitu sayangnya pagi-pagi sekali sudah bangun untuk pergi ke kubur Tuhan Yesus. Memang waktu dalam perjalanan ada yang berpikir, nanti siapa ya yang mau bukakan batu yang menutupi kuburan guru kita? Ya, nantilah kita bisa minta tolong di sana. Mungkin ada prajurit atau siapa yang bisa kita minta tolong untuk bukakan batu yang besar itu. Karena kita tidak mungkin bisa membukanya. Maka mereka pun tetap berjalan. Mereka berjalan pergi ke kubur Yesus. Tapi adik-adik, ketika matahari sudah mulai meninggi, burung-burung sudah berkicau biasa ya kalau pagi, udara segar, ternyata terjadi goncangan yang sangat keras. Tanah sampai bergoyang. Terjadi sebuah gempa bumi yang sangat hebat, yang menggulingkan batu ke sana kemari. Bahkan Maria dan Maria Magdalena sampai saling berpegangan, saling menjaga supaya jangan sampai jatuh. Karena kalau jatuh, rempah-rempah ini jatuh dan tidak bisa dipakai lagi. Tapi gempa bumi itu begitu hebat. Lalu adik-adik, apa yang terjadi? Maka mereka melihat ada cahaya turun dari langit, tepat ke daerah kubur Tuhan Yesus. Dan ternyata itu adalah malaikat Tuhan. Malaikat itu turun dari langit. Lalu apa yang dia lakukan? Dia membuka batu atau dia menggeser batu yang menutupi kubur Tuhan Yesus. Lalu kemudian berdiri di situ. Adik-adik, siapa yang tidak ketakutan? Maria dan Magdalena yang masih sedih, sekarang pun juga merasakan takut. Baik karena gempa, maupun juga karena melihat malaikat Tuhan turun dari langit dengan cahaya yang sangat terang, yang sangat bersinar, ada di depan mereka. Mereka pun ketakutan, baik Maria atau Maria Magdalena. Tetapi kemudian, malaikat itu berkata dengan lembut kepada Maria dan Maria Magdalena. Dia berkata, jangan takut, hai Maria dan Maria Magdalena. Apakah kamu mencari Yesus yang disalibkan itu? Lalu malaikat itu melanjutkan lagi. Dia berkata, ia tidak ada di sini. Yesus yang telah disalibkan itu, yang kamu cari itu,
tidak ada di sini. Sebab ia sudah bangkit. Lihatlah ke dalam. Maka dengan masih ketakutan, Maria dan Maria Magdalena coba menengok ke dalam gua itu, ke dalam kubur itu dengan gentar. Dan mereka melihat, betul, gua itu kosong. Tidak ada tubuh Tuhan Yesus di situ. Lalu, itu semakin menunjukkan bahwa benar Tuhan Yesus yang mati itu sekarang sudah bangkit. Kubur itu kosong, tidak ada lagi tubuh di situ. Lalu dengan sukacita, malaikat itu berkata kepada Maria dan Maria Magdalena, cepat pergi, sampaikan kepada para murid bahwa Yesus Kristus yang sudah mati itu sekarang sudah bangkit. Sampaikan kepada para murid bahwa mereka akan menjumpai dia di Galilea. Adik-adik, Galilea itu adalah tempat di mana tadinya dulunya Yesus sering berkumpul bersama para murid di sana. Maka dikatakan, cepat pergi, sampaikan sama yang lain. Yesus sudah bangkit dan kalian akan berjumpa dengan dia di Galilea. Maka Maria dan Maria Magdalena yang melihat kubur yang kosong dan mendengar perkataan malaikat itu, segera pergi. Mereka sangat bersukacita. Yang tadinya datang ke kubur dengan kesedihan karena mereka melihat guru mereka meninggal. Sekarang cepat-cepat mau pergi dengan hati yang bersukacita, mau beritahu yang lain bahwa betul guru kita sudah bangkit. Apa yang dia katakan kepada kita bahwa di hari ketiga dia akan bangkit, itu betul terjadi. Maka mereka, Maria dan Magdalena dengan senang langsung pergi untuk segera beritahu kepada para murid yang lain. Ternyata adik-adik, waktu mereka berlari pulang, kamu tahu nggak apa yang terjadi? Belum jauh mereka berjalan dan berlari itu, tiba-tiba Maria dan Maria Magdalena ketemu dengan seseorang. Siapa dia? Ya, dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun menyapa Maria dan Maria Magdalena. Selamat pagi Maria, selamat pagi Maria Magdalena. Wah, adik-adik, senang sekali rasanya Maria dan Maria Magdalena. Karena akhirnya bisa melihat guru mereka, Tuhan mereka yang mereka kasih, yaitu Tuhan Yesus, bangkit dari kematian. Mereka yang tadinya melihat sendiri bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib, sekarang mereka juga melihat bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Mereka senang sekali dan bersuka cita karena ketemu dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Lalu adik-adik, mereka sujud di kaki Tuhan Yesus, mereka menyembah dia, dan Tuhan Yesus berkata kepada Maria dan Maria Magdalena, segera sampaikan kepada para murid yang lain bahwa aku sudah bangkit dari kematian. Dan aku akan menjumpai kalian di Galilea. Maka adik-adik, tanpa berlama-lama, Maria dan Maria Magdalena pun segera pergi. Mereka sudah melihat kubur yang kosong. Mereka melihat ada malaikat Tuhan yang membuka pintu kubur itu. Dan mereka sendiri juga sekarang telah berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian. Wah, sungguh sangat bersuka cita. Hari Minggu pagi itu sungguh membuat mereka merasakan sukacita. Karena apa? Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Dan dia benar-benar bangkit. Maka pergilah mereka dengan sukacita untuk memberitahu kepada para murid yang lain bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Adik-adik, semua itu terjadi di hari Paskah. Dan itu yang kita peringati dan itu yang kita rayakan sekarang di hari Minggu Paskah ini. Bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus, yang
di hari Jumat Agung kita peringati telah menyelamatkan kita dari dosa dengan memberikan dirinya untuk mati di kayu salib. Sekarang di hari Minggu Paskah ini, ia telah bangkit dan benar-benar bangkit dari kematian. Dia yang mati sekarang hidup, bangkit kembali. Dan itu menandakan bahwa Tuhan kita bukan saja menang atas kematian, bukan saja menang atas maut, tapi Tuhan kita yang bangkit itu juga menjadi juru selamat kita yang hidup. Sehingga kita bisa benar-benar selamat dari dosa, sehingga tidak menerima murka Allah, dan Tuhan yang bangkit juga menjadi sumber pengharapan dan pertolongan kita. Adik-adik, hari-hari ini banyak orang merasa kesusahan. Banyak orang juga merasa sedih. Ada banyak permasalahan yang terjadi. Apalagi saat ini kita masih dalam situasi pandemi. Ada orang yang susah karena pekerjaan, ada orang yang sedih karena banyak ditinggal oleh orang-orang yang dia kasihi, ada orang yang sangat berduka cita, sedih karena kehilangan orang-orang yang dia kasihi yang meninggal karena virus. Tapi adik-adik, Loso ingin sampaikan begini. Hari Minggu Paskah ini, kita mengingat Tuhan kita telah bangkit dari kematian. Dia telah mengalahkan maut. Sehingga itu bisa membuat kita boleh bersuka cita di tengah-tengah kesedihan yang banyak saat ini. Tuhan kita yang bangkit. Dia telah mengalahkan maut. Sehingga Dia, Tuhan kita, dapat menjadi sumber pengharapan dan sumber pertolongan bagi kita di dalam menghadapi kesukaran, di dalam menghadapi kesedihan, di dalam menghadapi kesusahan yang banyak dialami orang saat ini. Dan Tuhan kita yang telah bangkit dari kematian juga menjadi Tuhan kita untuk selama-lamanya, sehingga Dia akan senantiasa menuntun dan menjaga kita setiap saat, dimanapun kita berada, sampai kita berjumpa dengan Dia di sorga kelak. Sungguh kita bersuka cita, karena Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus, yang bukan saja telah mati untuk menyelamatkan kita, tapi Dia juga telah hidup bangkit dari kematian. Dan kita bersuka cita karenanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami datang kepada Engkau. Kami berterima kasih ketika di hari ini kami boleh mengingat sebuah peristiwa yang penting bagi kami anak-anak-Mu, yaitu kebangkitan Tuhan kami, Yesus Kristus, dari kematian. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau yang telah bangkit boleh menjadi penyelamat dan Tuhan kami yang hidup. Dan tolonglah kami anak-anak-Mu, sehingga kami boleh dapat selalu bersuka cita dan selalu berharap kepada Engkau di dalam keadaan susah sekalipun, di dalam keadaan yang menderita sekalipun. Karena kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, yang juga menuntun dan senantiasa menjaga kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, nah sebelum menutup, kalau ada satu ayat hafalan yang akan kita hafalkan bersama-sama, baik nanti ketika ketemu di sekolah minggu secara offline atau onsite di gereja, kita akan hafalkannya bersama-sama. Ayat hafalannya terambil dari Matius 28 ayat 6. Saya ulangi, Matius 28 ayat 6 yang berbunyi, "Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit." Saya ulangi sekali lagi ya. Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Oke,
Selamat menghafalkannya ya. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.